Salam akal sehat sahabat Istabi. Timbangan keadilan di negeri ini seringkali memiliki cara kerja yang sangat aneh. Jika Anda adalah pejabat perdasi yang merampok triliunan rupiah uang negara, Anda mungkin akan mendapat perlakuan khusus. Namun, bagaimana jika Anda hanyalah seorang pahlawan tanpa tanda jasa di daerah yang mencoba mencari tambahan penghasilan untuk menyambung hidup? Hari ini, akal sehat kita kembali diuji oleh sebuah peristiwa di Probolinggo, Jawa Timur. Berdasarkan laporan dari banyak laman berita, seorang guru honorer yang merasakan dinginnya lantai penjara. Kejahatannya adalah merangkap jabatan sebagai pendamping desa. Mari kita garis bawahi kalimat tersebut. Rangkap jabatan. Sesuatu yang lazim dilakukan oleh banyak komisaris BUMN dan pejabat tinggi di ibu kota tanpa tersentuh hukum. Kini menjadi palu godam yang menghancurkan hidup seorang guru honorer. Pada video kali ini, kita akan membongkar duduk perkara kasus ini. Kita akan membedah fakta-fakta penahanan sang guru selama 20 hari. Alasan tiba-tiba dihentikannya kasus ini oleh kejaksaan hingga bantahan keras dari para jaksa yang menolak disebut takut karena viral. Siapkan kopi Anda karena keadilan di negeri ini kadang memang sepahit itu. Untuk memahami seberapa absurdnya situasi ini, kita harus melihat akar masalahnya. CNN Indonesia telah membedah duduk perkara kasus ini dengan jelas. Sang subjek utama adalah seorang guru honorer. Kita tahu, dari Sabang sampai Merauke, label honorer seringkali identik dengan pengabdian tanpa apresiasi finansial yang layak. Untuk menutupi kebutuhan hidup, guru honorer di Probolinggo ini mengambil pekerjaan tambahan. Ia merangkap jabatan sebagai pendamping desa. Secara administratif negara menerima dua sumber pendanaan yang berasal dari uang negara. Honorarium guru dan gaji pendamping desa mungkin menyalahi aturan birokrasi. Namun, apakah itu pantas diganjar dengan hukuman kurungan? Fakta yang didapurkan sangat mencengangkan dan mengiris hati. Guru honorer tersebut langsung ditahan selama 20 hari. Bayangkan, seorang pendidik yang tugasnya mencerdaskan anak bangsa harus dikurung di balik jeruji besi seperti pelaku kejahatan kelas berat. Penahanan 20 hari ini adalah bentuk unjuk gigi dari aparat penegak hukum. Mereka seolah ingin menunjukkan bahwa hukum tegak lurus, tapi publik melihatnya dari kacamata yang berbeda. Hukum sedang memamerkan ototnya kepada orang yang paling lemah dan tak berdaya. Ketika sebuah ketidakadilan terjadi di era digital, ruang sidang yang sesungguhnya pindah ke media sosial dan gelombang protes publik pun meledak. Setelah berita penahanan sang guru honorer ini menjadi sorotan luas hingga diliput oleh media internasional seperti BBC Indonesia, terjadi sebuah plot twist atau putaran balik yang sangat tajam dari pihak otoritas. Berdasarkan laporan, kejaksaan tiba-tiba mengeluarkan keputusan baru yang sangat mengejutkan. Kasus guru honorer rangkap jabatan di Probolinggo resmi dihentikan. Kejaksaan tentu membeberkan berbagai alasan teknis dan yuridis di balik penghentian kasus ini. Mungkin mereka beralasan bahwa kerugian negara jika ada telah dikembalikan, atau mungkin mereka tiba-tiba menggunakan hati nurani dan pendekatan restoratif justice. Namun, timing atau waktu penghentian kasus ini memunculkan kecurigaan besar di tengah masyarakat. Mengapa sang guru harus dikurung dulu selama 20 hari? Jika memang kasus ini pada akhirnya bisa dihentikan karena tidak memenuhi unsur jahat yang masif.
Mengapa analisis tersebut tidak digunakan di awal sebelum menjebloskannya ke penjara? Sadar bahwa institusi mereka sedang diserang oleh opini publik, pihak kejaksaan tidak tinggal diam. Seperti yang disiarkan oleh CNN Indonesia, jaksa secara resmi dan tegas membantah bahwa mereka menyetop kasus guru honorer ini hanya karena viral di media sosial. Mereka mengklaim bahwa penghentian tersebut murni berdasarkan prosedur hukum dan evaluasi perkara, bukan karena tekanan dari netizen. Sahabat Istabi, Anda boleh percaya pada bantahan tersebut atau Anda juga boleh tersenyum sinis. Di Indonesia, frasa no viral no justice, tidak viral maka tidak akan ada keadilan, seolah sudah menjadi pasal tak tertulis dalam sistem peradilan kita. Pertanyaan akal sehatnya sederhana. Jika kasus ini tidak pernah diliput oleh BBC, CNN, atau Detik, atau media-media nasional yang lain, jika kasus ini tidak pernah sampai ke layar ponsel jutaan rakyat Indonesia, akankah sang guru honorer dibebaskan? Atau ia hingga saat ini masih meringkuk di sel tahanan Probolinggo? Kasus guru honorer Probolinggo ini adalah cermin retak wajah penegakan hukum kita. Menghukum orang kecil yang merangkap jabatan demi bertahan hidup bukanlah sebuah prestasi penegakan hukum. Itu adalah sebuah penindasan administratif. Kita akan terus mengawal agar institusi hukum berhenti menggunakan rakyat kecil sebagai kelinci percobaan ketegasan mereka. Jika berani, seharusnya mereka menangkap para perangkap jabatan di kursi-kursi empuk kementerian. Saya Istabi mengabarkan fakta dengan akal sehat. Tolak dibungkam, berani melawan keadilan.